Nah, sosok misterius masuk ke kamar Yeonju untuk mengambil fotonya. Namun ia nggak sadar dengan kancing bajunya yang terjatuh. Sementara Miri segera meminta bantuan Sohee, namun Sohee malah ada urusan di rumah sakit. Alhasil, karena si Komodo pernah melihat Miri dan Kyungja, Jiun pun terpaksa nyamar sebagai kurir makanan, membuat Komodo bingung karena ia nggak pernah pesan. Namun Jiun langsung masuk, tujuannya untuk memastikan di kamar mana korban disekap. Masalahnya, si Komodo yang curiga hampir saja menusuk Jiun, namun 한정숙 씨, 어머니 아니신가요? ya, untung Jiun punya banyak alasan. Bahkan kali ini, ia alasan pengen berak. Langsung narobos mengunci WC-nya. Dengan begitu, ia mengabari mereka. Sehingga Miri nyamar sebagai orang yang gak sengaja menabrak mobil si Komodo. Alhasil, Komodo terpaksa turun dan mereka buru-buru masuk. Masalahnya, kamar itu digembok. Segera mencari kuncinya, tapi tidak ketemu. Sialnya, Komodo sudah sampai di parkiran sambil menelpon Miri. Membuat mereka panik, karena Dajjal itu akan sampai 2 menit lagi. Kyungja sih ingin menghancurkan gemboknya saja, tapi lah kuncinya malah di situ dong. Dengan begitu, mereka pun berhasil menemukan Yejong. Sayangnya, si Komodo sudah sampai. Tapi tenang aja, Jiun sudah mengunci pintunya. Toh, mereka sudah lapor polisi dan ambulans. Tentu saja, si Komodo yang mendengar sirine ingin segera kabur. Namun Kyungja ternyata menunggu di luar. Nah, setelah merasakan kekuatan Kyungja, si Komodo nggak ada pilihan, segera kabur ke arah berbeda. Masalahnya, ketika mencari di parkiran, Kyungja nggak sadar kalau si kampret ini ingin menghantamnya dari belakang. Lalu, ya, untung Kang Sik sempat melihatnya tadi, sehingga Komodo cabul ini pun tertangkap, bersamaan dengan korban yang segera dilarikan ke rumah sakit. Gak jauh dari sana, Yeonju yang mencari anjingnya kebingungan dengan keramaian itu. Sehingga Kim menjelaskan apa yang terjadi. Namun mereka nggak sadar dengan sosok misterius yang memandangi mereka sejak tadi. Dan orang itu adalah si Gwangyu. Nah, sesampainya di rumah, Yeonju hanya bisa nangis karena anjing kesayangannya itu belum ditemukan. Namun ia baru nyadar kalau fotonya menghilang dan satu-satunya bukti hanyalah kancing baju itu. Tentu saja ia sangat ketakutan, namun seseorang tiba-tiba menghubunginya terkait anjingnya yang ditemukan. Sehingga ia pun bergegas ke sana. Di saat yang sama, mereka merayakan keberhasilan tadi. Gak habis pikir kalau ternyata ada pria yang melakukan itu karena cinta. Hanya saja Miri bingung mengapa Sohee sangat sibuk. Sehingga mereka menjelaskan kalau Sohee mah sibuk cari uang. Toh ada gosip yang beredar kalau Sohee punya aset miliaran berkat kerja kerasnya. Padahal sebenarnya Sohee mati-matian cari uang untuk membiayai pengobatan putrinya yang kena kanker. Nah, sesampainya di tempat orang nelpon tadi, Yeonju malah nggak menemukan orang itu. Bahkan ponselnya sudah nggak aktif. Membuat Yeonju sangat sedih. Sampai-sampai ia yang mabok nggak sadar seseorang mengikutinya. Ya, untung ada si Kim sehingga orang itu hanya mengawasi dari jauh. Nah, karena Yeonju nangis lama di sana, Gwangyu tiba-tiba datang menghibur sambil mengantarnya pulang ke rumah. Sementara Kang Sik segera membereskan laporan kasus tadi. Namun anak buahnya tiba-tiba bertanya, bagaimana bisa Kyungja tahu kalau ada penyekapan di sana. Kang Sik sih alasan kalau ia yang mengarahkannya. Padahal sebelumnya saat Kyungja meminta bantuannya, ia malah meledeknya yang main detektifan. Ya, namanya seorang pria, ia punya harga diri tinggi, tapi tidak saat di rumah. Karena Kyungja selalu menguasai selimut dengan badan gedenya. Berbeda dengan si kunyuk yang malah ngigo vanilla latte. Kan Miri yang curiga segera memeriksa bajunya. Dan benar saja ada struk yang membuktikan bahwa si kunyuk habis nongkrong di kafe bersama wanita bernama Heso. Karena itu besoknya si Miri mengawasi suaminya. Tapi itu membuatnya makin cemburu. Baru tahu kalau gadis-gadis yang diajar suaminya selalu berpakaian seksi. Nah, setelah lama membuntuti, Heso pun menampakkan diri, lagi-lagi mengajak si kunyuk nongkrong di kafe. Sialnya, ponsel Miri berdering, sehingga ia nggak bisa mengawasi suaminya karena ia harus ke pemakaman di mana wali kelasnya dulu meninggal. Tapi baru sampai, teman judasnya ini malah menyinggung kasus masa lalu, kalau Miri adalah penyebab meninggalnya Jiun. Tentu saja, Miri yang baru tahu itu semakin merasa bersalah. Bertanya-tanya apakah karena dirinya ibu Jiun bunuh diri. Karena itu ia pun melampiaskannya sambil mabok. Sampai-sampai gak sadar dengan pelaku mesum yang lagi-lagi membuka celananya di depan gadis.
Nah, gadis tadi pun segera melapor ke polisi sehingga Kang Sik bergegas ke apartemen rumahnya. Sementara Kim malah nggak sengaja melihat sosok yang sama dengan pelaku mesum tadi. Segera menangkapnya, tapi ya, dulunya Kim adalah seorang guru dan Gwang Yu adalah muridnya. Tapi karena masalah yang disebabkan Gwang Yu, Kim pun dipecat dan berakhir sebagai satpam kompleks. Kim si protes mengapa Gwang Yu ngekos di sana, tapi Gwang Yu alasan ingin balas budi. Toh jika bukan karena Kim, ia nggak akan jadi orang seperti sekarang. Lagian ia butuh tempat tenang untuk menulis novelnya. Anehnya Kim malah menyuruh Gwang Yu pindah dari sana segera. Padahal kalau dipikir-pikir harusnya seorang guru senang jika bertemu siswanya. Gak berapa lama, entah di rumah mana dan siapa pelakunya, Yeonju yang sudah tewas dibaringkan di sebuah bak mandi. Pagi pun tiba, maboknya belum reda, ratu-ratu ini malah datang membawa seorang dukun. Tujuannya untuk mendoakan rumah itu, padahal mah mereka cuma membenci Miri. Sementara si Udin lagi-lagi menyuruh Kim mengurus WC-nya yang mampet, padahal itu bukan kerjaan seorang satpam. Gak hanya itu, saat sudah selesai, si Udin malah menyuruhnya membuang kursi bekas ke tempat sampah. Masalahnya lift lagi perbaikan sehingga Kim terpaksa membawanya lewat tangga. Dan gak berapa lama mereka yang lewat sana sangat terkejut melihat Kim pingsan dengan kepala berdarah. Alhasil mereka pun memanggil ambulans. Untung Kim baik-baik saja. Yang pasti Udin gelisah karena takut disalahkan. Karena itu ia pun meminta bantuan Gwang Yu. Namun ya, jaket hitam itu membuat Miri semakin yakin kalau Gwang Yu lah pelaku mesumnya. Tapi Gwang Yu bergegas pergi karena panik setelah tahu gurunya masuk rumah sakit. Malamnya seorang bocah minta dibelikan coklat, namun ibunya justru marah sambil sibuk nonton TikTok. Karena itu Jiun yang kasihan memberikan coklat gratis kepada bocah itu. Sialnya sang suami memergokinya, membuat Jiun harus rela uang belanjanya dipotong. Besoknya, Gwang Yu lagi-lagi menjilat si Udin, memberi sejuta pujian, bahkan siap memarkir mobilnya. Padahal saat Udin pergi, ia menatapnya dengan penuh kebencian. Yah, kemarin Udin segera memberi uang kepada Kim, biar masalahnya nggak diperpanjang. Dan Gwang Yu yang mendengarnya nampak marah, di mana Kim yang tersadar dengan tatapan aneh Gwang Yu mencoba bertanya. Dan sekarang Gwang Yu mengembalikan kunci mobil dengan wajah penuh dendam.